Ya daripada teras rumah saya nganggur, ya mending saya buka rental PS. Lumayan teman-teman, hasilnya itu bisa sampai 2 sampai 3 jutaan loh per bulan. Ini masih 3 unit saya bukanya. Nah, bayangin kalau teman-teman punya 10 atau punya 30 unit dan rame. Wah, itu udah alamat nggak usah kerja kantoran teman-teman. Dari saya. Oke, kembali lagi di video saya teman-teman. Jadi kali ini saya mau cerita gimana sih step by stepnya membuat rental PS, khususnya PS3 di rumah bagi pemula. Jadi teman-teman di sini yang mungkin kebingungan dari mana sih siapinnya, belinya peralatannya apa saja gitu kan. Sebenarnya nggak ribet kok teman-teman. Jadi aku yakin semua orang pasti sangat bisa melakukan ini sih. Jadi langsung saja kita bahas ya. Di poin yang pertama adalah sebelum membuat rental PS, sebelum beli PS3, PS4, PS5 dan seterusnya, itu bagi saya teman-teman harus menentukan lokasi teman-teman. Nah, nomor satu adalah lokasi. Nah, lokasi ini sangat penting teman-teman. Nah, Bang, kalau aku kalau nggak sewa bisa nggak? Ya boleh. Teman-teman bisa pakai rumah pribadi, di rumah mau teras pun bisa gitu loh. Jadi pasti bisa. Bahkan saya pernah dengar ada review rental PS di kandang ayam. Tuh bekas kandang ayam dimodifikasi, ya otomatis bisa juga loh menghasilkan. Jadi nggak habis pikir lah, itu orang-orang yang idenya itu macam-macam gitu. Jadi kalau udah kepepet semuanya tuh bisa jadi gitu loh. Jadi menurut saya teras itu sangat bisa menghasilkan duit teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung, wah mau jualan apa ya? Buka rental PS aja. Itu menurut saya gampang kok. Bisnisnya nggak ribet kok. Bahkan cuma nyewain PS, ngeselip. Nah, itu udah selesai dapat penghasilan. Nah, hasilnya juga nggak kaleng-kaleng, lumayan gitu kan. Bisa BEP 1 unit gitu. Tapi sebelum beli peralatan, saya rekomendasikan teman-teman lokasi. Nah, lokasinya seperti apa? Ya tergantung teman-teman punyanya seperti apa. Saya asumsi teman-teman di sini pemula ya, yang nggak mau ribet lokasi, udah mulai dari rumah sendiri saja. Yang punya teras. Kalau nggak ada teras gimana Bang? Sudah rumahmu sendiri di ruang tamu itu juga boleh, gitu kan. Loh Bang, ada kursi-kursinya gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting mulai dulu. Mulai dulu itu penting ya teman-teman. Jadi lokasi itu nggak harus harus deket stasiun, harus deket kerumunan yang rame, harus deket minimarket, harus deket SD. Nggak harus teman-teman. Itu opsional kalau teman-teman punya budget. Saya rekomendasikan untuk boleh sewa ruko atau beli properti sekalian yang spotnya bagus. Tapi saya berasumsi di sini teman-teman di sini pemula sudah mulai dari rumah sendiri, itu sudah paling worth it menurut saya daripada pusing-pusing. Belum lagi kalau sewa teman-teman juga harus keluar biaya kan yang nggak murah gitu kan. Saya pernah survei di desa dan di kota, ini berbanding terbalik ya teman-teman. Jadi dari cerita saya itu, saya pernah di kota Mojokerto, itu saya survei harga ruko sewa untuk kebutuhan rental waktu itu sebelum buka, itu harganya juga nggak murah teman-teman. Harganya minimal ya 25 juta sampai 40 juta. Nah itu ya memang sih kota kan, daerah kota, wajar lah harganya segituan. Cuman kalau untuk bisnis rental itu dengan penghasilan yang gimana ya, kecuali teman-teman main di PS4 ya, PS4, PS5 yang harganya jauh lebih tinggi, harga sewanya ya mungkin BEP-nya jauh lebih cepat. Cuman sewa di kota itu mahal menurut saya. Jadi alternatifnya sewa di desa, properti di desa yang ya deket jalan raya lah minimal. Itu harganya saya pernah jumpain ya 5 sampai 10 juta lah setahun. Itu menurut saya murah. Jadi ya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau pusing, nggak mau repot, ya sudah mending mulai dari rumah. Itu paling instan lah menurut saya. Oke, jadi lokasi itu penting. Terus yang kedua adalah, nah ini mulai ke peralatan ya teman-teman. Jadi saya akan bahas peralatannya, terus modalnya berapa kira-kira. Asumsi saya teman-teman di sini punya budget 10 jutaan lah, 10 sampai 15 juta. Ya, saya rasa teman-teman di sini bisa lah nabung 10 sampai 15 juta. Kerja di Indonesia, kalau teman-teman karyawan apalagi yang bisnis pasti bisa itu nabung 10 sampai 15 juta, saya yakin bisa. Untuk start buka bisnis rental PS3 khususnya yang nggak terlalu mahal harga. Jadi modal 10 sampai 15 juta itu saya taruh PS3-nya 3 unit teman-teman. Jadi harganya PS3 itu sekitar, sebenarnya tergantung kapasitas ya, cuman saya bulatkan saja 1 unit PS3 tok ya 2 juta.
Jadi kalau 3 ya tinggal dikali 3 berarti 6 juta. Itu PS3 nya tok. Terus stick saya pilih yang ori mesin, bukan ori pabrik atau KW. Itu ori pabrik itu KW teman-teman. Buat yang pemula yang belum tahu, saya kasih tahu. Jadi kita saling belajar lah. Kalau saya salah juga teman-teman koreksi ya. Oke, terus stick ori mesin itu harganya sekitar 150.000 lah satu unit. Jadi saya cadangin, saya beli 2 unit per 1 PS3. Jadi 6 unit stick PS3 jadi 150 kali 6 berapa itu? Sekitar 900 ya, 900.000 lah. Itu saya kasih cadangan lagi. Jadi saya kasih cadangan 2 unit lah, supaya kalau misalkan sticknya ada yang rusak itu ada jeda untuk memperbaiki dulu gitu ke tukang servis, sehingga nggak bikin pengalaman konsumen itu terganggu. Jadi saya akan ambil sticknya 8 biji sekalian. Jadi 150 kali 8 itu ketemunya berapa itu? 1.100.000 ya. Nah, berarti stick PS3 ori mesin dan PS3. Oh ya, PS3 ini saya akan ambil yang seri 21 atau 25 lah, slim seri 25 lah. Menurut saya slim versi 25 itu sangat powerful sih bagi saya. Saya pengalaman beli yang super slim. Jadi saya eksperimen beli 2 slim seri 25 dan super slim 1 yang seri 40. Saya penasaran, memang dari segi mesin seri super slim itu jauh lebih baru teman-teman. Nah, seri 40, 41, 42 itu lebih baru mesinnya, jauh lebih irit. Terus PS3 nya juga jauh lebih kecil, jadi ringan dibawa, nggak seberat PS3 slim. Cuman di pengalaman ketika aku jalanin rental PS, banyak sekali hangnya, banyak sekali macetnya itu di super slim. Itu mengganggu menurut saya ya, ujung-ujungnya bikin kita mati paksa super slim kita karena macet mau diapain kalau nggak dimati paksa. Nah, kalau dimati paksa itu ujung-ujungnya nanti harddisk yang kena dan komponen yang lain. Jadi ya bagi saya sih sangat sering banget super slim itu trouble. Kalau saya sih di kasus saya seri 40 ya. Kalau seri 41, 42 saya nggak tahu, belum coba. Intinya slim 25 masih sangat oke buat saya gitu ya teman-teman. Jadi saya akan ambil slim 25 dengan harga 2 jutaan. Itu dapat harddisknya 500 GB. Sangat cukup itu dapat banyak sekali gamenya. Tapi saya sarankan teman-teman beli di tempat yang terpercaya. Jadi jangan sampai salah beli karena PS3 itu semuanya, sekali lagi saya sampaikan, bekas teman-teman, nggak ada yang baru ya. Teman-teman mau beli di Shopee, mau di Tokopedia, mau di Facebook, dimanapun tokonya kayak baru, nggak, itu sebenarnya adalah bekas teman-teman ya. Kenapa ya? Karena Sony sudah nggak produksi sekarang udah produksi PS4 kayaknya masih seri slim kalau nggak salah, saya lupa. Sudah ke PS4, PS5 teman-teman. PS3 itu udah ditinggalin. Jadi ya semuanya ini udah bekas, nggak ada yang baru. Buat teman-teman yang baru tahu ya, ini saya kasih. Oke, jadi seperti itu PS3 nya pilih yang slim 25. Kalau saya stick ori mesin 8 unit, jadi total 6 juta ditambah 1.100.000 berarti 7.100.000. Terus saya bakalan beli stok kontak itu murah. Yang colokannya berapa ya? 3 boleh, satu set colokannya 3 boleh, 4 boleh. Tapi menurut saya 3 lah sebaiknya. Karena nanti satu TV, satu PS, satunya satunya untuk perpanjangan. Biasanya gitu sih kalau saya. Atau nggak usah. Jadi atau 2 sih, 2 colokan juga boleh. Jadi nanti setiap unit itu menurut saya ya, itu sebaiknya ambil ke saklar utama saja sih. Jadi gimana ya jelasinnya? Jadi saklar utama itu nanti ada stop kontak, misalkan ada 6 misalkan. Lah nanti dari dari stop kontak itu ditancepin ke setiap unitnya. Setiap unit ada 3 colokan lagi gitu. Bagi saya sih kalau ngambil langsung di listrik utamanya itu lebih oke sih. Akan lebih oke kalau setiap unitnya, setiap set PS3 nya plus TV nya itu langsung
langsung ngambil ke listrik utama gitu. Tapi ya itu menurut saya ya itu lebih oke sih. Saya takutnya tegangannya kecil atau gimana, nggak tahu kenapa. Logika saya sih mikirnya mending ngambil ke ibunya, langsung ke induknya, langsung ke listrik utama, timbang dicapang gitu. Aliran listriknya nanti takutnya nggak maksimal, nanti ujung-ujungnya ke komponen elektroniknya. Saya nggak tahu ya, ini saya juga masih pemula soal elektronik, teman-teman boleh sharing lah di bawah nanti soal elektronik itu gimana capang, karena kan semakin panjang kan semakin daya listriknya semakin kecil nggak sih gitu. Itu ya, jadi stop kontak saya akan ambil, bisa anggaplah ini terserah teman-teman boleh atur. Setidaknya sih untuk stop kontak saya akan kasih 200.000 lah, yang bagus kalian ya, jangan yang jelek. 200.000 lah, itu penting soalnya aliran listrik takutnya nggak maksimal kalau yang jelek. Terus berarti totalnya berapa tadi? 6 juta, 1.100.000 berarti 7.300.000 ya, 7,3 juta. Sekarang ke TV. Nah, TV ini saya akan ambil yang merek-merek Cina saja sih, nggak harus yang Samsung, LG. Mahal, buat saya sih mahal. Cuman, nah ini kelebihannya kalau yang LG, Samsung dan lain-lain itu kalau dijual harganya nggak ambrol teman-teman. Kalau merek Cina ya sebaiknya jangan ambil yang baru sih. Kalau menurut saya sih ambil bekas saja, bekas rental, bekas punyanya temen, punya tetangga, at least yang punya ukuran minimal 24 in, kalau bisa 32 in, yang sudah HD. Nah, udah itu dua poin penting di TV itu HD atau 720p dan 32 in, itu sudah sangat cukup. Ada HDMI-nya, sudah pastilah HDMI. Kalau HD udah ada HDMI-nya pasti itu. Terus kalau teman-teman ini opsional, kalau mempertimbangkan TV LED atau Smart TV, sebaiknya pilih Smart TV. Kenapa ya? Karena TV LED itu menurut saya udah nggak zaman. Jadi kalau dijual lagi itu harganya sudah hancur lah. Jadi sebaiknya pilih Smart TV karena lebih modern. Ya, siapa tahu teman-teman pakai untuk nonton TV gitu kan, dan bisa buat nonton YouTube juga. Jadi lebih modern, harganya juga nanti bisa lebih keangkat gitu. Karena kan Smart TV. Kalau punya saya sih Smart TV semua. Jadi ya lebih modern, lebih terkini lah. Jadi nanti kalau dijual itu nggak terlalu gimana harganya seperti itu. Jadi menurut saya sih peralatannya cuma itu sih ya, nggak terlalu ribet. Jadi PS3-nya, terus dari TV-nya, terus dari stick-nya, dan juga stop kontak. Ini yang paling penting sih. Udah itu totalnya ya sekitar. Oh ya, TV tadi kalau saya ambil ya yang 32 in ya kira-kira dapat harga 1,5 juta lah kalau teman-teman beli baru ya. Cuman kalau saran saya beli yang bekas ya dapat sih 1 jutaan. Jadi kalau ambil yang baru nih, seandainya beli yang baru ya 1,5 juta kali 3 jadinya 4,5, bulatkan lah 5 juta. Jadi sudah totalnya 12 sampai 13 juta. Itu untuk 3 unit set rental PS3 yang siap untuk direntalkan. Nah, jadi modalnya segitu ya teman-teman. Terus yang ketiga, nah ini step yang ketiga adalah daya listrik. Daya listrik di rumah itu rumah pada umumnya itu 450 paling kecil, dan menengahnya itu di 900. Nah, punya saya itu yang 900 dan bukan yang subsidi ya. Kalau bukan subsidi itu tarifnya lumayan teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini punya tarif listrik subsidi, bersyukurlah, itu manfaatin bener untuk rental. Karena saya juga ngisi token kan, saya ngisi penjual token juga listrik. Saya tahu subsidi bisa 2 kali lipat. Jadi ngisi 20.000 diisinya 2 kali lipat, kayak ngisi 50.000, ngisi 100.000 kayak diisi 200.000. Jadi enak banget gitu loh. Beda kalau orang yang beli 100.000 bukan subsidi, itu token dapatnya 60.000 ya 60 berapa gitu, saya lupa, 60 berapa gitu, saya lupa. Intinya berbanding terbalik lah, kalau yang subsidi dikali 2, kalau yang nggak subsidi nggak dikali 2, itu malah separuhnya gitu kan. Jadi bersyukur teman-teman yang punya listrik subsidi. Terus 900 watt lah, kalau teman-teman yang punya 450 watt, wah saran saya sih jangan untuk 3 unit, ini takutnya meledos nanti. Bercanda. Jadi sebaiknya ya 900. Kalau di saya itu 900 watt
kuat untuk 3 unit PS3 plus TV-nya, ada kulkas juga di rumah satu, terus ada kipas satu, terus lampu standar lah, lampu, terus wifi yang apa ya, ini saya nyebutin perangkat yang sering nyala ya. Kulkas kan nggak mungkin, kayaknya hampir nggak mungkin dimatiin sih kulkas. Terus lampu dimatiin kalau siang hari tok, dan dayanya juga nggak terlalu gede gitu. Terus wifi juga nggak terlalu gede. Jadi bagi saya sih itu, dan itu semua kuat 900 watt ngangkat 3 set PS3 plus TV-nya buat anak-anak main. Itu sangat cukup. Jadi anggaplah perhitungannya ya untuk satu set itu 200 watt ya, karena 900 watt itu kan sebenarnya nggak real, bukan angka pasti 900, keluarnya paling berapa sih, mungkin 600 700, nggak tahu ya. Saya ini yang lebih ngerti tolong komen di bawah komen. Oke, mungkin teman-teman bisa ngitung sampai rinci ke situ. Kalau saya udah 900 cukup 3 unit aman. Tergantung di rumahnya teman-teman nanti pakai buat apa. Wah, ada TV, ada AC, wah beda lagi teman-teman. Jadi itu harus ngitung supaya nggak lampu mati, nggak konslet gitulah, seperti itulah. Oke, jadi itu yang step ketiga. Terus step yang keempat, banner. Nah, banner ini kalau teman-teman masih awam, waduh gimana desainnya, sudah kasih ke tukang banner, bikinkan nama rental PS-nya teman-teman apa, ukurannya ya 2x1 lah, atau 3x1 boleh, 3 meter ya, 3 meter kali 1 meter boleh juga. Jadi lebar. Terus tentuin harganya berapa, harganya per jam berapa. Tergantung teman-teman. Kalau harganya 1 jam standar ya ini, kalau di desa itu 4.000 1 jam, kalau di kota saran saya 5.000, kalau bisa 6.000 atau 7.000 kalau di kota. Tapi sekali lagi fasilitasnya yang mendukung tuh, jangan yang biasa-biasa saja. Karena kalau harganya tinggi tapi fasilitasnya kurang ya orang nggak mau, nanti pilih-pilih, karena kan ini kebanyakan yang main kan bocah, jadi mereka sesuaiin dengan budget mereka lah, seperti itu. Terus bikin juga aturan-aturan yang menurut teman-teman ini penting. Contoh, kalau di saya nggak boleh merokok di dalam. Kenapa? Karena saya nggak suka merokok. Karena saya nggak merokok, jadi takutnya kan ada anak-anak kecil juga kan. Jadi nanti takutnya yang yang balita-balita, anak-anak SD yang kelas 1, kelas 2 atau TK itu kasihan. Jadi saya nggak tega mereka kena asap rokok. Jadi ya kalau mau ngerokok yang mending di luar tuh. Gitu sih kalau saya ya. Cuman ini kembali ke teman-teman, nggak boleh mabuk ya, jelas lah tuh. Jam malam jam berapa, bukanya jam tutup jam berapa. Kalau saya sih kebetulan karena di desa ya buka jam 8 jam 9 lah pagi sampai jam 9 juga, karena di desa jadi jam segitu udah sepi. Beda kalau di kota. Kalau di kota itu mau tengah malam ya jam 12 jam 1 masih sangat ramai biasanya, apalagi malam minggu gitu ya, sangat. Jadi seterusnya teman-teman bisa atur semuanya di banner atau bikin kayak print-printan di kertas gitu juga boleh lah, bebas lah, itu kreasi teman-teman lah. Itu yang keempat soal banner. Terus yang kelima adalah step yang kelima, ini yang nggak kalah penting adalah promosi. Nah, promosinya gimana? Promosinya ke bocah teman-teman, ke SD, anak SMP, anak SMA, itu cepet diresponnya, apalagi anak SD. Biasanya anak SD itu ngajak-ngajak temennya, main PS3 yuk di sini, coba aja kasih tahu, main PS3 di tempatku, mau nggak? Berapa harganya, nanti nanya. 1 jamnya 4.000, kalau main 4 jam misalkan, atau berapa, 16.000 atau 20.000 deh sekalian. Main 20.000 atau 5 jam gratis es plus jajan. Nah itu udah mereka rame itu, karena saya sempat berhasil dengan cara itu. Naikin omset. Jadi karena modalnya juga nggak terlalu mahal kok, beli es murah, jadi ya kasih lah mereka gratis supaya kita dongkrak omset. Itu cara saya. Jadi promosi teman-teman bebas lah, mau kemanapun, ke teman-teman sendiri, bebas lah, itu di medsos bisa juga gitu kan. Jadi tergantung teman-teman enaknya yang mana. Oke, jadi cuman ada 5 ya stepnya tadi. Saya rekap lagi, saya simpulkan. Jadi yang pertama adalah tentukan lokasi. Teman-teman boleh di rumah, boleh di teras, boleh bebas. Oke. Terus yang kedua, peralatan modalnya tadi berapa kira-kira ya, seperti yang saya sebutin tadi. Teman-teman boleh replay videonya lagi, sekitar 13 sampai 15 modalnya 3 unit, tinggal dikali, kalau mau berapa unit tinggal dikali aja. Terus daya listriknya, nah 900 watt untuk 3 set unit PS3. Kalau PS4 gimana bang, atau PS5 ya beda lagi hitungannya itu, karena kan spesifikasinya kan jauh lebih tinggi.
TV-nya otomatis ya butuh yang lebih tinggi juga. Nggak harus sih sebenarnya, cuman kalau mau maksimal ya lebih tinggi juga, Full HD kalau PS4 itu. Terus itu ya, jadi 900 untuk 3 unit. Terus yang keempat adalah soal banner, teman-teman tentukan harganya. Terus yang kelima adalah promo. Di tabnya ada 5 itu sih kurang lebih. Kalau teman-teman merasa ada yang perlu ditambahkan ya teman-teman boleh coba ngobrol aja di kolom komen di bawah. Oke, jadi segitu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat, dan jangan lupa like kalau suka. Nanti saya akan update lagi video seputar PS3, seputar AI, seputar gadget di video ini juga. Oke, di channel ini maksudnya video ini. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu di video yang see you in the next video. Bye bye.